Masih rame ini kasusnya David. David itu putranya teman saya, namanya Joe. Dan Joe adalah pengurus GP Ansor. Jadi kita semua udah tahu lah, David digebukin dengan sadis pelakunya Mario. Dan kabarnya latar belakang dari penganiayaan ini karena Mario ada unsur cemburunya, dikomporin sama ceweknya yang pernah dekat dengan David, namanya Agnes. Ada satu hal yang menarik dari kasus ini dan juga banyak kasus yang lain. Tekanan netizen. Jadi ya, kasusnya bukan cuma sekedar ini digebukinnya David oleh Mario dan pada akhirnya mengakibatkan fatal, beberapa hari koma di ICU dan sampai sekarang alhamdulillah sedikit membaik, tetapi dikhawatirkan ada problem ikutan karena dipukuli dengan sadis. Bukan cuma Mario yang kemudian sekarang sudah jadi tersangka yang dikulitin sama netizen. Ada bapaknya Mario juga dikuliti sama netizen. Kebetulan orang tuanya bekerja di Dirjen Pajak, di Direktorat Pajak. Kebetulan juga sebelumnya mereka ini atau keluarga Mario ini senang sekali memamerkan kemewahan hidupnya. Segala anjing lah yang namanya Aldo, pakai sepatu bagus, ditempel-tempel pakai tas branded, ya kan? Kemudian orang ngebongkar-bongkar, ada rumah mewah di Jogja, ada rumah mewah di Manado, ada juga yang di Jakarta. Bukan cuma itu, dikulitin sampai apakah ini benar ada restorannya keluarga Mario, segala macam. Sampai ujung-ujungnya kampusnya Mario itu Universitas Prastia Mulia mengeluarkan Mario dari kampus itu, memecat dia sebagai mahasiswa. Bukan cuma Mario, Agnes juga dikuliti. Sekolahnya Tarakanita juga ikut-ikutan kena imbas dan lain-lain. Ada hal yang menarik sebetulnya kasus ini karena tekanan netizen luar biasa berat, luar biasa sadis, luar biasa menguliti semua aspek sampai merek tas emaknya Mario juga dikuliti atau dijuliti sama netizen-netizen kita. Mau tidak mau kan, para penegak hukum nggak bisa tidak menoleh pada kasus ini. Polisi hampir setiap saat bikin konferensi pers menerangkan perkembangan kasus ini. Kita juga hampir setiap saat menunggu Twitternya Joe. Misalnya bagaimana kondisi David. Menteri Keuangan ngejenguk, Menteri Agama ngejenguk, Ketua PBNU ikut ngejenguk. Itu artinya persoalan ini bukan cuma persoalan percintaan ala ABG yang cowoknya marah kemudian ngegebukin. Sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Melihat gaya hidup keluarganya, seorang pegawai pajak yang ternyata luar biasa mewah. Pada akhirnya orang jadi menggugat atau katakanlah menghujat para petugas pajak yang selama ini kerjanya memang mengejar-ngejar wajib pajak untuk bayar pajak. Sebetulnya prestasi pajak Indonesia atau katakanlah prestasi para petugas pajak kemarin sudah alhamdulillah capaiannya bisa 100%. Jarang-jarang terjadi kita bisa mencapai penerimaan pajak sampai lebih dari 100%. Baru kemarin terjadi. Kita taat membayar pajak misalnya karena memang yakin semua orang duit pajak kita digunakan dengan baik. Misalnya kita lihat pembangunan Pak Jokowi, jalur kereta di Sulawesi jadi, pembangunan bendungan banyak banget, infrastruktur dibenahi, bandara-bandara dibenahi. Kemudian kita yakin bahwa oke, kita bayar pajak karena duit pajak kita digunakan dengan cara yang baik buat kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin suasana hati para wajib pajak kemarin-kemarin. Tapi ketika ngelihat, loh, ternyata ada ya
pegawai pajak yang gila-gilaan misalnya, ini pada akhirnya berakibat bisa saja menurunkan kepercayaan orang untuk membayar pajak. Kenapa? Ya karena itu dia tadi. Kalaupun belum terbukti secara hukum, tapi kemewahan yang berlebihan pada akhirnya orang membanding-bandingkan. Gue naik motor, gaji bulanan dipotong pajak penghasilan, sementara itu petugas pajaknya hidup bermewah-mewahan misalnya. Wajar kalau kemudian Bu Sri Mulyani langsung mengambil tindakan. Misalnya tindakannya mencopot orang tuanya Mario dari posisinya sebagai petugas pajak. Lalu karena memang isunya sudah melebar kemana-mana, orang tuanya Mario pada akhirnya mundur sebagai ASN, sebagai aparat sipil negara. Yang ingin gue katakan gini sebetulnya, saat ini netizen itu, lo kayak setiap hidup kita itu, kita kayak punya CCTV di mana-mana. Lo nggak bisa sembunyi lagi. Malaikat pencatat yang ada di samping kanan dan samping kiri kita itu seolah-olah menampakkan diri dengan jelas sekarang. Sampai kadang-kadang kita yang menginformasikan dengan konten-konten medsos kita. Tetapi kalau lo punya kasus, lo nggak bisa lari begitu saja, nggak bisa menghilang begitu saja. Lo akan dikuliti habis-habisan. Kehidupan sosial lo akan dikuliti habis-habisan. Apalagi kalau lo pejabat negara. Ini sebetulnya menurut gua agak positif sih. Kenapa agak positif? Gini, dulu ya, kita berharap partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kita berharap partisipasi publik dalam mengawasi sebuah kekuasaan. Sekarang dengan media sosial, partisipasi publik itu tampak jelas, nyata, bahkan kadang-kadang semi brutal. Dulu misalnya 3 pilar demokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif dianggap sebagai pilar penting. Lalu ada pers, pilar keempat demokrasi yang mengawasi jalannya kekuasaan, watchdog lah istilahnya gitu kan, mengawasi jalannya kekuasaan. Pers dianggap mewakili suara publik. Tetapi sekarang publik sendiri nggak perlu diwakili. Publik sudah bisa bersuara sendiri, sudah bisa menyampaikan pikiran dan penilaiannya sendiri, yang ujung-ujungnya itu bisa membuat banyak pejabat kebakaran jenggot. Kinerjanya diawasi, misalnya kesalahan-kesalahannya dipreteli dan segala macam. Apalagi kalau terkena kasus-kasus yang secara moral itu melanggar keadilan kita sebagai masyarakat. Gue ingin bilang bahwa makin kesini Indonesia ini makin menggembirakan, bukan karena kita gembira kasus itu, bukan. Tetapi partisipasi orang untuk menyoroti kasus-kasus yang berkenaan ketidakadilan itu makin kuat daya dorongnya. Aparat penegak hukum mau tidak mau harus bisa atau mampu memuaskan emosi publik, memuaskan rasa ingin tahu publik, memuaskan rasa keadilan publik sehingga dia nggak bisa lagi main-main. Wajar kalau saat ini misalnya ada desakan, itu kemana si Agnes itu, perempuan yang katanya menyebabkan terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan terhadap David. Bagaimana posisi hukumnya, apakah dia layak sudah dijadikan tersangka karena dia ikut terlibat dalam penganiayaan yang terencana sedemikian rupa. Dorongan itu terus. Sebetulnya bukan cuma kasus ini. Lo ingat dong kasus Sambo yang baru aja tadi di televisi aja setiap hari. Kalau lo nonton Kompas TV, Metro TV, TV One, sidang-sidangnya masih ditayangkan secara langsung. Sampai bosen kita ngelihat sidang-sidang itu terus-menerus ditayangkan. Tetapi TV pada akhirnya kan melihat kecenderungan masyarakat. Kasus ini mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Kenapa itu kemudian bisa terbongkar? Ya sekali lagi ada partisipasi publik. Bahwa ini
Dalam konteks kenegaraan tentu saja sangat positif. Orang-orang yang nanti memegang amanah sebagai pejabat negara, mau tidak mau, lo nggak bisa lagi bersembunyi di ruang gelap. Nggak bisa lagi dengan sembarangan nyelewengkan amanah. Nggak bisa lagi dengan sembarangan ngumpulin duit dengan cara-cara kotor. Apalagi lo pamer-pamerin di medsos. Karena mulut netizen itu lebih tajam dari silet. Ini kenapa? Karena memang setiap orang punya hak atau punya kemampuan untuk menyuarakan pikiran-pikirannya sendiri. Gue sih ngelihat ini adalah fenomena yang dalam tanda kutip lumayan positif. Setidaknya para pejabat nggak lagi berani mentang-mentang kayak dulu. Setidaknya orang-orang yang diberikan amanah undang-undang untuk punya kekuasaan nggak bisa lagi mentang-mentang kayak dulu. Petugas pajak, para pejabat negara nggak bisa lagi pamer-pamer kekuasaan atau pamer-pamer kekayaan kayak dulu. Karena apa? Gua semua ngeliat bahwa itu adalah dana kita, itu adalah duit kita, itu adalah hasil keringat kita yang kita bayarin dari kerjaan-kerjaan yang luar biasa capek itu. Jangan dong digunakan atau diselewengkan dengan cara yang aneh-aneh, apalagi untuk kepentingan dia sendiri dan keluarganya, untuk foya-foya, untuk kemewahan. Kalaupun ya, sekali lagi, ini belum bisa dibuktikan. Tetapi pamer kekayaan saja itu sudah merupakan sebuah dosa besar bagi seorang pejabat publik. Karena apa? Itu membuat banyak orang iri. Apalagi yang pamer kekayaan adalah petugas pajak yang kerjanya ngambilin duit pajak atau memaksa orang bayar pajak. Kan membuat banyak orang sakit hati. Gue ingin mengatakan bahwa netizen itu punya otoritas yang luar biasa kuat untuk terus mengontrol jalannya kekuasaan, untuk terus mengontrol jalannya pemerintahan, bahkan mengontrol perilaku keluarga pejabat. Dan kasus David ini sebagai contoh bagaimana kasus yang dilakukan oleh anaknya bisa berdampak ke bapaknya. Yang kasus bapaknya ini dengan kekayaan yang sahohah itu pada akhirnya berdampak kepada institusinya sampai dia harus keluar dari institusi tersebut. Berdampak kepada kekhawatiran Departemen Keuangan karena bisa menurunkan kepercayaan publik kepada petugas pajak. Dan kalau Departemen Keuangan sebagai lembaga yang bendahara negara ikut terdampak, maka bahaya juga buat bangsa ini. Kenapa? Karena kan biaya untuk negara ini salah satunya dibiayai oleh pajak. Jadi dampaknya bisa rentetan. Kenapa dampak rentetan ini bisa terjadi? Itu tadi. Karena kekuatan netizen, karena kekuatan masyarakat yang menguliti semuanya sampai detail. Alhamdulillah masyarakat kita tergolong sebagai masyarakat yang kepo. Masyarakat yang kepo itu kelebihannya adalah dia mau tahu tentang segala sesuatu. Apalagi yang berkenaan dengan ketidakadilan yang nyata. Kekurangannya apa? Kekurangannya ribut. Kekurangannya berisik. Kekurangannya seolah-olah gaduh. Tapi dalam alam demokrasi ya wajar gaduh-gaduh sedikit, wajar ada suasana ribut-ribut sedikit. Itulah demokrasi. Berbeda dengan misalnya di pemerintahan yang otoriter yang nggak ada gaduh, nggak ada ribut-ribut. Tetapi kalau pemerintahan nyeleweng, siapa yang bisa mengkontrol? Oleh karena itu menurut gua pada akhirnya ke depan Indonesia akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sudah berhasil melewati kawah candra di muka ribut-ribut ini. Kawah candra di muka yang dikuliti sama netizen. Dikelupas satu-satu sama netizen. Siapapun orangnya yang mau jadi capres kayak, mau jadi gubernur, mau jadi bupati. Mudah-mudahan kekuatan ini bisa kita dorong menjadi kekuatan positif. Sehingga kita ketemu tuh
pemimpin-pemimpin masa depan yang relatif orangnya atau kesalahannya jauh lebih sedikit dibanding kompetitornya atau lawan-lawannya. Sehingga ya mudah-mudahan dengan saling kekuatan netizen ini kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi satu hal, dalam konteks kasus David, Agnes, Mario ini, kita ingin mengatakan kepada para penegak hukum harus didorong sehingga bisa menjawab rasa ketidakadilan publik, harus didorong ditegakkan hukum secara tegas, dan yang kedua kepada para penegak hukum di bidang keuangan, ya mau tidak mau desakan orang sudah meminta mereka untuk mengklarifikasi dari mana harta kekayaan orang tuanya Mario yang Saoha itu. Kalau memang nggak melanggar hukum, harus diumumkan, kasihan juga kan dipreteli kayak gitu. Tapi kalau itu melanggar hukum didapatkannya dengan harta-harta yang nggak jelas, ya harus dikejar, dirampas kembali buat negara. Karena pada dasarnya dia bertindak sebagai pejabat negara. Untuk membangkitkan kepercayaan publik cuma itu caranya. Tanpa itu ya pada akhirnya akan menjadi grundelan aja dan orang jadi nggak percaya. Kalau orang nggak percaya nanti penerimaan pajak turun. Kalau penerimaan pajak turun bahaya bagi Indonesia ke depan. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.